Kasus pelecehan seksual masih sering terjadi dan meninggalkan luka hingga trauma untuk korban. Di Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB mencatat jumlah aduan laporan kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya. Sejumlah kasus pelecehan seksual sempat viral dalam beberapa waktu belakangan. Di Kota Bandung, publik dikejutkan dengan kasus pelecehan dokter residen anestesi terhadap keluarga penunggu pasien. Tak lama berselang, kasus pelecehan kembali terungkap di wilayah Garut. Seorang dokter kandungan melakukan pelecehan kepada pasien dan terekam melalui kamera CCTV yang kemudian beredar luas di masyarakat. Menurut psikolog Marisa Putri, kekerasan seksual akan memberikan dampak psikologis dan sosial bagi korban, sehingga membuat korban enggan bercerita atau melaporkan kekerasan yang terjadi. Rasa cemas, sedih, tidak berharga hingga menyalahkan diri sendiri seringkali dialami oleh penyintas. Selain itu, dampak sosial juga bisa dialami seperti menarik diri dari lingkungan. Meski berat, Marisa menyebut ada sejumlah hal yang sebaiknya dilakukan apabila menjadi korban kekerasan seksual. Yang pertama adalah menyelamatkan diri dalam arti sebisa mungkin segera menjauhkan dari pelaku, menjauhkan diri dari pelaku. Dan setelah itu menyampaikan kepada orang yang terpercaya. Yang penting juga adalah menyimpan bukti atau catatan kronologis tentang apa yang terjadi. Kenapa ini penting? Karena mungkin awalnya penyintas merasa enggan untuk melapor. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, kok rasanya nggak adil ya sama diri sendiri kalau aku membiarkan misalnya pelaku berkeliaran di luar sana, sementara aku mengalami trauma dan lain-lain. Terus kemudian berubah pikiran, ingin melaporkan. Nah, bukti-bukti tersebut kan perlu kita pegang. Dukungan juga perlu diberikan kepada para penyintas agar mereka bisa menghadapi trauma yang dialami dan memulai proses penyembuhan. Menurut Marisa, proses penyembuhan akan membutuhkan waktu yang berbeda antara satu penyintas dengan yang lain karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Tentu saja proses pemulihannya akan mengalami waktu yang berbeda, yang beragam, dan tentu saja sangat bergantung kepada resiliensi dari penyintas tersebut. Seberapa mau dia membuka diri untuk menceritakan, seberapa mau dia mulai mampu untuk menceritakan, kemudian membangun rasa aman dulu secara fisik maupun emosional bahwa kejadian itu sudah terjadi, saat ini saya dalam keadaan aman dan saat ini saya sedang memulai proses pemulihan. Pada setiap orang, pada setiap penyintas tentu saja hal tersebut sangat variatif, Mbak, gitu ya, berapa lamanya, kemudian metode yang dibutuhkannya seperti apa. Ada misalnya penyintas yang dapat memulai proses ini dengan berbicara dengan konselor. Misalnya pada kasus anak-anak sekolah gitu ya, anak-anak remaja, mereka bisa secara terbuka misalnya bicara sama guru BK, karena misalnya dianggap guru BK-nya itu bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Tapi pada case yang lain misalnya bisa seseorang langsung datang ke psikolog untuk bercerita, saya harus gimana ya teh, misalnya saya ingin pulih misalnya gitu ya, karena saya mengalami kejadian seperti ini. Atau ada juga orang-orang yang pemulihannya lewat dukungan sosial. Makanya mungkin sekarang banyak orang yang posting di sosial media. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Jawa Barat, setiap tahunnya terjadi peningkatan laporan aduan mengenai kekerasan seksual. Pada 2023 tercatat 1.348 kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak, sedangkan pada 2024 jumlahnya meningkat menjadi 2.504 kasus. Sementara untuk tahun 2025 hingga Maret tercatat ada 219 aduan kekerasan seksual yang diterima. Kepala DP3AKB Jabar Siska Gervianti mengatakan, berbagai langkah pencegahan sudah dilakukan seperti edukasi dan sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai platform. Satgas TPKS juga sudah dibentuk di berbagai institusi pendidikan. Selain itu, Pemprov Jabar juga memiliki petugas lini lapang yang tersebar di 27 kabupaten kota untuk memberikan pemahaman mengenai kekerasan seksual. Pendampingan juga dilakukan bagi korban yang melapor. Dari tahun ke tahun memang laporan atau aduannya meningkat. Nah, dari situ kita identifikasi dulu. Karena yang melapor ini kan ada memang kasusnya bisa ditindaklanjuti secara hukum, atau misalnya ini kasus hanya perlu pendampingan atau dan lain sebagainya ya, misalnya untuk traumanya dan lain sebagainya. Nah, setelah kita identifikasi kasus-kasus ini,
baru kita lakukan assessment. Dari assessment ini kita pendampingan dari psikolog kita. Memang pasti kekerasan ini fenomenanya seperti gunung es, tapi dengan lebih banyak aduan berarti kan orang udah berani speak up gitu ya, dan inilah yang harus kita lindungi bersama-sama. Jadi korban yang speak up terus jangan dijudge gitu ya sama kita semua. Jadi justru harus kita lindungi, harus kita dampingi supaya misalnya ada korban-korban lain yang serupa bisa ikut berani untuk melaporkan. Siska menambahkan, bagi warga yang ingin melaporkan mengenai tindak kekerasan seksual bisa menghubungi hotline Sapa 129 atau hotline UPTD PPA Jabar untuk segera ditindaklanjuti dan diberikan perlindungan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.